Oke. Oh enggak Bu, dimulai Bu. Ya, Bu, ya. Selamat sore semuanya, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen di sini. Perkenalkan dulu, nama saya Nidia Oktavia Kurniawati, bisa dipanggil Nidia. Di sini kita akan bertemu selama 3 periode di hari Sabtu ya, untuk mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ini bisa di mute dulu yang suara yang lainnya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai bisnis ya. Konsep dasar bisnis. Untuk pengertian bisnis sendiri adalah seluruh kegiatan yang diatur oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang penjualan dan industri yang menyediakan suatu barang dan jasa sebagai kebutuhan untuk mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Jadi bisnis itu ada ketika ada suatu permintaan. Kalau kita lihat kan semakin berkembangnya zaman itu kan semakin berbeda-beda untuk kebutuhan masyarakat. Misalnya dulu manusia hanya butuh papan sandang pangan, tapi kalau sekarang kita juga butuh misalnya butuh refreshing, butuh produk-produk lain, misalnya skincare kalau cewek seperti itu. Jadi proses berbisnis ini terbentuk karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti itu. Kemudian next kita masuk di produk. Nah, produk ini sangat berkaitan dengan bisnis ya. Jadi sesuatu yang dihasilkan dalam proses berbisnis. Nah, produk ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tangible goods dan intangible goods. Tangible goods itu merupakan produk yang dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Jadi dapat dilihat kasat mata. Misalnya remote AC, ini dapat kita lihat dan dapat kita rasakan manfaatnya. Seperti itu. Tapi kalau intangible goods itu tidak dapat kita lihat, tapi dapat kita rasakan manfaatnya. Ada yang bisa kasih contoh? Jasa Ya, contohnya jasa apa? kayak layanan di resto atau di hotel gitu. Ya, boleh. Ya, misalnya kayak jasa ya, jasa pelayanan, kemudian misalnya teman-teman sakit ini, kemudian berobat ke dokter. Nah, berobat ke dokter itu kan teman-teman konsultasi. Teman-teman konsultasi, kemudian eh, dari sesi konsultasi itu teman-teman mendapatkan saran, mendapatkan eh, diagnosa dari dokter sakitnya apa, kemudian misalnya sakitnya radang Bu, jadi tidak boleh makan makanan gorengan bersantan dan lain sebagainya. Nah itu kan tidak dapat kita lihat, tapi ketika kita mematuhi apa namanya saran dari dokter itu dapat kita rasakan. Jadi misalnya radangnya jadi berkurang dan lain sebagainya. Kemudian dokter juga memberikan resep. Nah, resep itu dapat kita tebus menjadi obat. Nah, jadi berobat ke dokter itu bisa kita dapat dua, intangible dan tangible. Intangible-nya apa? Saran dari dokter, kemudian diagnosa penyakit, yang keduanya itu resep yang berupa nanti wujudnya itu obat dan dapat kita minum dan dapat kita rasakan manfaatnya seperti itu. Jadi konsep tangible dan intangible itu tergantung dari karakteristik bisnis itu sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah profit. Nah, profit ini adalah salah satu tujuan alasan kenapa orang melakukan kegiatan bisnis. Biasanya orang ini kan bisnis kan cenderung komersil ya. Jadi seseorang tuh mau buka bisnis tentunya ingin memiliki atau ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal karena misalnya dia sebagai karyawan, misalnya ide-idenya itu hanya untuk memakmurkan bosnya saja, tapi terus dia berkeinginan untuk berbisnis karena memang dia berkompeten dalam hal berbisnis dan menghasilkan feedback atau keuntungan yang maksimal seperti itu.
Next, di sini ada fungsi bisnis. Nah, menurut Steinhoff 1979, fungsi yang dilakukan oleh aktivitas bisnis dapat dikelompokkan ke dalam 3 fungsi dasar. Yang nomor 1 adalah acquiring raw materials. Perusahaan yang bergerak di industri manufaktur akan berusaha memperoleh bahan baku dengan harga optimal serta terjaga kesinambungan pasokannya. Harga perolehan bahan baku yang lebih tinggi daripada pesaing memiliki potensi untuk menyebabkan perusahaan kehilangan daya saing di pasar global. Di sisi lain, pasokan bahan baku yang tidak berkesinambungan akan sangat mempengaruhi keberlanjutan produksi. Jadi di sini raw materials itu berkaitan dengan bahan baku, khususnya bagi kegiatan bisnis manufaktur. Nah, bahan baku ini juga sangat komersil sekali ya, karena bersangkutan dengan outputan dalam suatu proses bisnis, yaitu kegiatan bisnis manufaktur. Nah, contoh misalnya dalam berbisnis kita kan memiliki strategi bisnis. Nah, di sini misal kita mau buka bisnis, mau pilih yang mana, mau quantity atau quality. Kalau quality berarti kita bersiap dengan harga produk yang lebih tinggi dari pasaran. Tapi kita menjanjikan kualitas, menjanjikan value yang unik pada produk kita. Nah, ketika kita memilih untuk quality berarti inputannya atau raw materialsnya tentunya kita memilih bahan baku yang berkualitas. Bahan baku yang berkualitas ini cenderung harganya lebih mahal dengan bahan baku yang standar, seperti itu. Nah, bagaimana nanti kita berstrategi apakah nanti dengan harga yang lebih tinggi di pasar itu apakah bahan bakunya itu laku atau tidak, seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana mungkin kita merancang proses manufaktur agar menghasilkan outputan yang memang memiliki value dan tidak dapat ditiru oleh pesaing kita, seperti itu. Nah, lain halnya ketika kita milih quantity atau low price lah istilahnya. Tidak asal-asalan juga untuk mencari bahan baku yang misalnya udah asal-asalan, yang penting kita menekan budget, seperti itu. Nah, bahkan sekarang pun di era global ya, kalau kita lihat di marketplace harga itu kan naik turun ya, fluktuatif seperti itu. Kita mau beli mau beli handphone misalnya beli offline itu harga 1 juta misalnya, di marketplace bisa ada yang harga 300 dengan tipe dan merek yang sama, seperti itu. Nah, ketika kita sudah masuk pasar global seperti itu, kita harus benar-benar menyusun strategi dalam berbisnis. Jadi walaupun kita menekan price atau menekan cost, tetap memiliki standarisasi dalam memperoleh atau membeli bahan baku, seperti itu. Karena kan tetap kita dibandingkan dalam sisi manfaatnya, kegunaan produknya ketika sama dan barangnya mungkin harganya lebih murah, pasti orang bakal milih yang itu. Tapi kalau manfaatnya menurun, barangnya murah tapi manfaatnya lebih di bawah dari standarisasi, orang akan mikir lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah manufacturing raw materials. Nah, manufacturing raw materials ini berkaitan dengan, jadi setelah bahan baku diperoleh, perusahaan akan mengolah bahan baku tersebut menjadi produk. Sebagai contoh, PT Indofood Sukses Makmur sebagai perusahaan mie instan akan mengolah bahan baku tepung terigu menjadi mie instan dengan diberi berbagai variasi bumbu seperti mie instan rasa kari ayam, rasa soto, dan mie goreng, dan lain-lain. Jadi ketika kita sudah memilih bahan baku yang sesuai dengan standar pabrik, entah itu strategi kita mau yang quality atau yang low price, nah tahap kedua adalah proses manufacturing, mengubah dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Nah, di dalam proses manufacturing ini atau manufacturing raw materials ini, yang paling penting itu adalah pemilihan teknologi. Nah, seiring berkembangnya zaman, orang atau manusia itu digantikan oleh teknologi, seperti itu, karena penggantian teknologi terbaru itu dianggap lebih efisien dalam jangka panjang.
Nah, kemudian kita juga harus pintar untuk memilih sumber daya manusianya. Nah, misalnya di dalam suatu perusahaan sudah menggunakan teknologi tercanggih, termodern, terbaru, tapi sumber daya manusianya tidak mumpuni. Maka dari itu, penggunaan teknologi terbaru ini tidak maksimal, atau dalam arti adanya sumber daya yang menganggur dan berarti inefisien atau pemborosan seperti itu. Nah, maka dari itu dalam proses manufacturing raw materials biasanya perusahaan itu kan pasti ada standarisasi pabrik. Nah, kemudian ada divisi yang namanya quality control. Nah, gunanya untuk memastikan nih ketika proses ini sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Dan quality control juga meminimalisasi barang-barang yang cacat seperti itu, karena biasanya banyak pabrik itu, misalnya pabrik yang memang dia menjual brand ya, barang-barang cacat ini tuh harus dimusnahkan. Ketika dimusnahkan kan berarti itu akan menumpuk biaya, jadi penambahan biaya seperti itu. Kalau misalnya barang cacat ini bisa dijual kan paling tidak pabrik masih dapat penghasilan, tapi kayak pabrik yang memang dia jual brand seperti Nike misalnya, itu semua barang harus dimusnahkan ketika reject seperti itu, karena kebanyakan pabrik tidak mau ketika dia misalnya di pasaran itu ada barang yang cacat seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan pemborosan bagi pabrik juga seperti itu, atau over budget. Next, distribusi produk to customer. Nah, produk yang dihasilkan perusahaan selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Kegiatan distribusi produk dari produsen kepada konsumen melibatkan berbagai perusahaan bisnis lainnya, seperti perusahaan distributor, ekspedisi, asuransi, grosir, toko, dan pengecer. Jadi, ketika tadi proses input kan bahan baku, kemudian diolah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kemudian sudah jadi outputan. Nah, tidak berhenti di situ. Kita juga harus memastikan barang yang keluar dari pabrik yang sudah dites secara quality dan kuantitinya sudah oke standarisasi pabrik. Nah, ketika sampai di tangan konsumen itu jangan sampai berkurang value-nya seperti itu. Kita pastikan distribusinya aman. Contoh ya, misalnya teman-teman beli di marketplace. Nah, teman-teman beli barang di marketplace. Sampai di tangan teman-teman barangnya rusak. Ya memang dari marketplace pun sekarang sudah ada video unboxing dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya sampainya itu di tanggal 1 kita bisa menerima dan harusnya menggunakan barang tersebut di tanggal 1, ketika barang itu dalam kondisi baik, tapi ternyata barang itu kondisi buruk, kita kan juga harus mengembalikan barang tersebut dan waktunya jadi mulur. Jadi ada ketidakpuasan konsumen seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita kan disuruh untuk mereview. Nah, review di marketplace itu kan ada dua, ekspedisi sama di tokonya. Customer tuh tidak mau tahu itu kesalahan di ekspedisi atau kesalahan di customer. Nah, tentunya sebagai customer dengan rasa ketidakpuasan akan mereview jelek. Nah, review jelek ini kan dapat dilihat oleh calon customer yang lain, sehingga dia mengurungkan untuk membeli produk tersebut seperti itu. Jadi permasalahan distribusi produk tuh konsumen ini terlihat sepele, tapi dampaknya sangat riskan sekali ketika disepelekan seperti itu. Jadi harus hati-hati ketika keluaran produk atau outputannya sudah oke, dinilai quality control. Nah, barang yang datang atau diterima dari konsumen juga harus sesuai dengan standarisasi pabrik seperti itu. Next, fungsi bisnis. Nah, masih fungsi bisnis ya. Jadi ketiga fungsi tersebut itu tidak serta-merta ada dalam semua jenis bisnis yang ada. Misalnya, kalau ketiga-tiganya itu memang ada di perusahaan manufaktur. Tapi kalau di perusahaan barang kan tidak ada itu untuk pembuatan atau proses dari bahan mentah ke barang jadi. Karena kalau retail atau penjualan barang itu biasanya kan kita kulaan barang tanpa menambah value dari barang tersebut kemudian dijual. Jadi tidak ada proses untuk perubahan
dari bahan mentah ke bahan jadi. Kemudian kalau jasa itu kan misalnya inputannya bukan bahan baku tapi inputannya sumber daya manusianya. Misalnya jasa konsultan perpajakan, berarti kan kita cari orang-orang yang memiliki skill mengenai perpajakan. Nah, kemudian nanti baru kita open untuk penyediaan jasa perpajakan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan jenis bisnisnya. Tidak semuanya dapat diterapkan di semua jenis bisnis seperti itu. Kemudian next, konsumen bisnis. Apabila dilihat dari sisi konsumen sebagai pembeli produk perusahaan atau buyer, maka pembeli produk perusahaan dari segmen bisnis customer dapat dibagi ke dalam 4. Yang pertama adalah companies that consume. Apabila sebuah perusahaan membeli produk atau jasa untuk dijadikan sebagai bagian dari produk akhir perusahaan, maka perusahaan tersebut disebut Original Equipment Manufacturer atau OEM. Di sini misalnya General Motors membeli komponen otomotif dari para subkontraktor sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh GM untuk dirakit dalam mobil yang diproduksinya, yaitu disebut EOM. Tetapi pada saat General Motors atau GM membeli fotokopi Xerox untuk digunakan di kantor GM dalam kegiatan administrasi, maka GM bertindak sebagai pengguna produk atau user. Jadi misalnya ketika kita beli produk di misalnya perusahaan printer ya, PTA. Misalnya PTA ini menyediakan perusahaan printer, pembuatan printer. Nah, PTB ini perusahaan yang outputannya itu adalah cartridge. Ketika PTA ini beli cartridge di PTB kemudian dirakit jadi satu di printernya PTA ini, itu dinamakan OEM ini, Original Equipment Manufacturer. Tapi ketika PTA ini misalnya sewa jasa konsultan pajak dari PTC, nah dia dinamakan pengguna produk atau user. Jadi OEM ini ketika kita membeli produk, tapi produk tersebut digunakan untuk proses produksi atau misalnya dijadikan bahan tambahan untuk proses produksi di dalam kegiatan utama operasional suatu perusahaan. Seperti itu. Next, government agency. Pemerintah merupakan pembeli terbesar produk-produk tertentu yang dihasilkan perusahaan. Misalnya, pemerintah merupakan pembeli bahan kebutuhan pokok terbesar untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia. Demikian pula pada saat pemerintah melakukan pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, dan lain-lain. Maka pemerintah menjadi pembeli semen dan bahan baku dalam jumlah yang sangat besar. Jadi pemerintah kan banyak ya programnya seperti jalan tol, dia bisa konsumsi untuk bahan-bahan bangunan. Kemudian ketika ada program makan bergizi gratis, dia bisa konsumsi bahan-bahan pokok seperti beras dan lain-lain. Kemudian penyediaan sumber daya manusia juga seperti itu. Next, institution. Nah, institusi mencakup berbagai organisasi seperti sekolah. Jadi mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi, biasanya institusi dari organisasi sekolah itu kan butuh ATK, alat-alat tulis, kemudian buku, LKS, dan lain sebagainya. Kemudian rumah sakit butuh alat-alat kesehatan dan lain sebagainya, sampai ke lembaga keagamaan dan organisasi amal. Nah, kemudian reseller ya. Nah, reseller ini pastinya sudah tidak asing di telinga teman-teman, karena kan memang sekarang marak banget yang namanya reseller ya, apalagi sekarang udah marak dengan Shopee, affiliate, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman tinggal mempromosikan produk dari perusahaan A atau pemilik A, kemudian teman-teman bisa menjualnya, nah itu bisa masuk dalam reseller. Nah, di sini reseller itu mencakup berbagai perusahaan yang melakukan pembelian produk dari produsen untuk dijual kembali pada konsumen.
Jadi sebenarnya tidak hanya perusahaan ya, perseorangan juga bisa disebut reseller seperti itu. Di sini ada contoh, misalnya ada PT Putri Daya Usaha yang menjadi distributor produk mie instan dari PT Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini membeli mie dari Indofood untuk dijual kembali kepada pedagang grosir maupun toko eceran. Jadi fungsi reseller itu untuk mempermudah masyarakat itu membeli produk suatu perusahaan. Jadi biasanya kalau reseller atau distributor itu kan adanya di kota-kota kecil seperti itu. Jadi dia untuk memudahkan konsumen itu mendapatkan produk suatu perusahaan itu. Next, di sini kita masuk di tujuan bisnis ya. Para pelaku bisnis atau bisnis aktor melakukan aktivitas bisnis untuk mencapai berbagai tujuan objektif. Dalam kaitan ini, tujuan atau objektif dapat dirumuskan sebagai hasil akhir atau end result yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan. Dengan demikian, tujuan yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis akan sangat bervariasi antara kegiatan bisnis yang satu dengan kegiatan bisnis lainnya. Kendati demikian, terdapat beberapa tujuan bisnis yang secara umum menjadi orientasi para pelaku bisnis. Next, di sini ada menurut Peter Drucker, tujuan bisnis yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan mencakup ada world maximization. Para pelaku usaha mendirikan perusahaan dengan harapan agar usaha yang dibangunnya mampu memberikan keuntungan atau profit yang akan menambah kekayaan para pengusaha tersebut. Jadi berkaitan dengan world maximization ini, user atau pemilik bisnis atau pemegang saham itu tujuannya dia membuat bisnis kan untuk keuntungannya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau memperoleh profit yang maksimal untuk menambah kekayaan user itu sendiri. Nah, biasanya di sini terdapat perbedaan tujuan. Jadi misalnya pemilik atau bisa disebut dengan prinsipal, biasanya prinsipal atau pemilik itu kan berkeinginan untuk memaksimalkan laba agar memperkaya diri sendiri seperti itu. Nah, kemudian dia ada beda tujuan dengan manajemen. Nah, manajemen ini dituntut di-push terhadap di-push pada pemilik, jadi di-push dari pemilik itu nge-push manajemen untuk bagaimana caranya profit dalam perusahaan. Nah, biasanya manajemen ini kan juga ingin memperjuangkan haknya ketika dia sudah memenuhi kewajiban, misalnya dia mendapatkan profit sesuai yang ditargetkan pemilik, biasanya dia ingin memperjuangkan haknya. Jadi untuk mencegah konflik antara prinsipal dan agent ini manajemen atau teori keagenan atau konflik keagenan ini, biasanya di sini manajemen itu dijembatani dengan insentif. Jadi manajer itu biasanya kalau dia on target dari pihak pemilik ini diberikan insentif atau istilahnya adanya reward and punishment seperti itu. Nah, kemudian next itu ada market standing. Penguasaan pasar atau market standing merupakan salah satu tujuan utama pengusaha. Penguasaan pasar akan memberikan jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan atau sales revenue dan profit dalam jangka panjang. Jadi penguasaan pasar, misalnya ketika kita mau buka bisnis, itu kan otomatis kita juga sudah melakukan riset and development ya, untuk memilih target pasar kita, memilih segmentasi pasar kita. Nah, semakin kita menguasai target pasar kita, segmentasi kita, berarti produk kita semakin banyak dikenal. Nah, di sini kita juga dapat melihat melalui laporan penjualan seberapa banyak orang yang membeli produk kita dan seberapa banyak produk kita dijual, seperti itu. Nah, kemudian innovation. Nah, innovation ini tujuan bisnis yang ingin dicapai melalui inovasi adalah menciptakan value pada suatu produk. Nah, tujuannya agar produk kita ini tidak gampang ditiru oleh pesaing, seperti itu.
suatu bisnis yang tidak dapat fleksibel atau dia stuck lah istilahnya, dia eh, tidak akan produknya itu tidak akan laku sepanjang masa seperti itu. Misalnya contohnya kayak skincare ya. Skincare dulu kan yang namanya kayak Sari Ayu waktu zaman-zaman dulu itu kan merupakan brand yang sudah terkenal waktu itu. Nah, beriring perkembangnya zaman, skincare sekarang kan kayak misalnya produk kosmetik lah, lebih spesifiknya produk kosmetik dari Sari Ayu itu dulu udah paling bagus. Nah, ketika sekarang kan produk kosmetik itu kan sudah ada yang ada campurannya dengan skincare, dan masyarakat pada saat ini kan memang sudah diedukasi melalui, kita dapat belajar melalui media sosial, kemudian YouTube, melalui beauty vlogger, bisa memilih produk kosmetik yang sudah ada kandungan skincare dan lain-lain. Nah, Sari Ayu ini kan dia masih stuck di level di situ. Maka dari itu kan pembelian atau penjualan dari Sari Ayu itu bisa menurun ketika dia memang tidak fleksibel pada perkembangan zaman seperti itu. Nah, itu contohnya ya. Kemudian ada Psycho and Financial Research. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, kemampuan perusahaan untuk memperoleh pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing akan sangat menentukan daya saing perusahaan. Selain penguasaan terhadap sumber daya fisik, termasuk di dalamnya kapasitas pabrik, fasilitas pergudangan, perusahaan harus memiliki penguasaan sumber daya keuangan yang memadai. Ini udah jelas, next saja. Profitability. Para pelaku bisnis memiliki badan usaha seperti perseroan terbatas, persekutuan komanditer atau CV, firma, dan koperasi merupakan contoh badan usaha yang bertujuan menghasilkan laba. Jadi profitability itu menghasilkan laba untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Jadi perusahaan itu dapat membiayai kegiatan operasionalnya itu jangka panjang seperti itu. Kemudian ada manager performance and development. Peningkatan kinerja dan pengembangan kemampuan manajer melalui serangkaian kegiatan kompensasi yang menarik serta program training and development secara keberlanjutan harus menjadi tujuan dari setiap perusahaan. Kenapa? Karena kan manajer itu merupakan poros suatu perusahaan, karena manajer itu tugasnya untuk decision making, membuat suatu keputusan penting dalam perusahaan. Jadi dia harus memiliki skill emosional yang baik, kemudian bagaimana cara dia untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan seperti itu. Nah, ibaratnya manajer itu suatu contoh bagi karyawan. Jika manajernya baik, maka karyawannya juga akan cenderung berperilaku baik. Tapi jika manajernya itu memberi contoh yang buruk, misalnya dia telat ataupun tidak disiplin, kemudian bekerja seenaknya, pekerjaan karyawannya diakui pekerjaan dia, maka karyawan yang tadinya mungkin kinerjanya bagus jadi menurun seperti itu. Kemudian worker performance and attitude. Jadi tidak hanya manajer tapi karyawannya juga harus perlu diperhatikan. Maka dari itu ketika perusahaan itu meng-hire suatu karyawan, pastikannya ada proses-proses tahapan tes di situ. Ya, rata-rata perusahaan itu awal-awal itu akan ada misalnya interview HR, kemudian mungkin ada psikotes. Nah, psikotes dan interview HR ini gunanya untuk menelaah apakah calon karyawan ini sudah sesuai tidak dengan budaya dari perusahaan. Mungkin banyak teman-teman yang memiliki skill dan skillnya mungkin sudah memadai, tapi bagi perusahaan untuk attitude itu yang nomor satu, misalnya seperti itu. Kemudian ada public responsibility. Jadi bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial seperti memajukan kesejahteraan masyarakat, mencegah terjadinya polusi, dan menciptakan lapangan kerja. Jadi berkaitan dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi tujuan bisnis itu ada 3P, people, planet, yang satu profit. Nah, profit otomatis ya, bisnis ketika kita buka bisnis kita udah bahas di awal slide tadi bahwa tujuannya adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua people. Jadi
bagaimana kita membuka lowongan pekerjaan, memberikan kesempatan orang-orang itu untuk bekerja, masyarakat untuk bekerja. Kemudian yang terakhir itu adalah planet. Bagaimana nantinya, apalagi pabrik-pabrik misalnya manufacturing, itu kan pasti dia ada pembuangan limbah. Nah, bagaimana nanti pembuangan limbah ini bisa ramah lingkungan seperti itu. Oke, sudah selesai. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau sharing atau mau ditanyakan? Baik, Bu. Saya Siti Fatmawati izin bertanya. Oh iya. Di poin tujuan bisnis yang market standing itu contohnya kayak apa ya, Bu? Apa kayak penyewaan ruko gitu atau gimana ya? Oke, untuk market standing itu penguasaan pasar. Misalnya Indomie. Indomie itu kan sudah diketahui ya oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia sudah sampai ke mancanegara juga. Jadi produk Indomie itu tidak hanya di dalam Indonesia, tapi ada mungkin di Malaysia, di Singapura. Orang tuh sudah mengetahui produk tersebut. Jadi bagaimana produk kita itu diketahui oleh masyarakat, sampai sejauh mana orang mengetahui produk kita, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain dari teman-teman, mungkin ada tambahan. Bu izin bertanya, jadi kalau yang tadi market starting itu kalau misalnya pembukaan cabang itu termasuk di market standing apa bukan ya? Izin bertanya. Nah, tergantung kalau pembukaan cabangnya tujuannya untuk misalnya pusatnya itu ada di ibu kota, kemudian membuka cabang tujuannya untuk supaya misalnya distributor seperti itu. Tujuannya untuk mempermudah konsumen mendapatkan produk tersebut itu bisa masuk ke market standing seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Saya izin untuk menyiapkan materi selanjutnya. Terima kasih. Sebentar ya.